akan diulas sebuah sejarah, akan diulas sebagai pemantik bagaimana kita akan mengenal nenek-nenek moyang kita. Hal ini yang akan dipandu langsung, disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Imaduddin. Dumateng beliaunya waktu dan tempat kami haturkan. Wa sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lemas yang tidak jawab salam saya, suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang di alun-alun wong bodoh, yang jauh di sana, jawab salamnya yang keras. Saya doakan kalau tidak jawab salam saya karena ada di alun-alun wong bodoh, saya doakan jadi wong pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ansori lagi apa berdiri di sana? Sini, Kiai Ansori. Ruwiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallama salasan. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau membacakan salam maka beliau mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, الجواد الكريم العزيز الرحيم، فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناذرين. اللهم صل على سيدنا محمد وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا، وعلى آله وعلى سائر أصحابه وسلم. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الكاذبين الظالمين. اللهم بارك لنا Nusantara Jaya Raya, wa ahlikil kadhibina zalimin, wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin. Amma ba'du, faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus guru kula yang mulia dari Cirebon, Ketua Umum Al-Allamah Sahibil Fadilah Gus Jami, juga Panglima Laskar Jawa Timur,
sekaligus sebagai sahibil makan wal makanan. Gus Suhai sebagai pengasuh Padepokan wong bodo. Kita doakan semoga wong bodo jadi pinter semua. Para kiai hadir pada malam yang sangat berbahagia ini, Kiai Haji Abdul Hamid dari Pasuruan, Kiai Haji Rijal dari Malang, Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Kiai Haji Raden Ismail dari Surabaya, juga Kiai Taufik dari Trah Sunan Derajat, para Laskar Jawa Timur, Panglima Laskar Jawa Timur yang hadir dari masing-masing kabupaten, para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia. Perhatian seorang anak kepada orang tuanya, cara haul Mbah Zainal Abidin yang dilaksanakan oleh zuriatnya Gus Suhairi dan seluruh keturunan sanak famili daripada Mbah Zainal Abidin. Doa-doa suci dari kita untuk Mbah Zainal Abidin, semoga beliau diangkat senantiasa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan anak-anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Kita doakan agar senantiasa menjadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan zakat apabila mampu, melaksanakan ibadah haji apabila mampu, dan senantiasa mempunyai kepedulian kepada masyarakat seperti Gus Suhairi, senantiasa peduli kepada masyarakat dengan harta yang ia miliki. Ia siapkan mobil ambulan untuk tetangga-tetangga dan masyarakat sekitarnya agar memiliki kemudahan akses untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Dan nilai-nilai ibadah semacam ini, nilai-nilai ibadah ghair mahdah, sama nilainya dengan ibadah mahdah, salat, puasa, zakat, haji. Dan malam hari ini kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa seorang anak ingin memuliakan orang tuanya, bahkan ketika orang tua ini telah tiada, dengan mengadakan acara haul yang sebesar ini. Mungkin di antara orang-orang yang ada di Pulau Jawa, dari Banyuwangi sampai ke Banten, jarang sekali anak yang memberikan penghargaan cara berbakti seperti daripada Gus Khairi Wong Bodo ini. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Tidaklah penting bagi orang tua harta dan kekayaan. Yang terpenting adalah bagaimana orang tua melihat anak-anaknya ketika dia mau wafat dalam keadaan iman Islam, penuh akhlak, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut
orang-orang yang meninggalkan keturunannya duriyah-duriyah yang di'afa, duriyah-duriyah yang lemah, generasi-generasi yang tidak dapat menatap kehidupan, mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan. Duriyah yang lemah adalah duriyah pertama, duriyah yang bodoh. Yang kedua, duriyah yang miskin. Tiga, duriyah yang tidak punya jati diri kemanusiaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat? Apa arti Allah mewajibkan zakat? Artinya umat Islam harus kaya raya. Amin. Saya doakan ibu-ibu di sini semuanya kaya raya. Yang ada di bawah semuanya kaya raya. Kalau ibunya kaya raya bisa ngebeliin rokok sama suaminya. Betul? Betul? Suaminya semua laki-laki yang hadir pada malam hari ini semuanya kaya raya. Supaya bisa ngebeliin kalung istrinya 500 gram. Gelang istrinya 300 gram. Gelang kaki keroncong 500 gram. Ndoro bisa melaku pisan tuman. Kaken emas kalungnya sekilo, gelang sekilo, gelang keroncong sekilo, orang bisa melaku endot. Bu, 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 bu. Kalau orang Solo bu, dalam. Arane wong Gresik sejen ya. Bu, bu, pengen punya suami beliin kalung 500 gram. Kuat bawanya. Alhamdulillah. Keturunan-keturunan yang lemah. Yang kedua adalah keturunan yang bodoh. Dia bodoh menjalani kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan. Hanya orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak akan tersesat di dalam bagaimana dia menjalani kehidupan. Hidup ini Bapak Ibu sederhana. Lahir, besar, kemudian kita dewasa, menjalani kehidupan, modar. Setelah modar ini ternyata kita ada kehidupan lagi. Setelah mati ada kehidupan lagi. Kehidupan apa? Kehidupan yang hakiki. Di dunia ini kita bagaikan sedang tidur kemudian bermimpi. Ada yang bermimpi jadi presiden. Kemudian ketika dia meninggal dunia ternyata sama saja hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bermimpi peran dalam mimpinya jadi istri presiden. Kemana-mana ada yang ngawal. Mau masuk ke mobil ada yang membukakan pintu. Mau berjalan di tengah-tengah panas terik matahari ada yang memayungi. Ketika ajal menjelang, ketika malaikat pencabut nyawa kemudian mengambil nyawanya, disitulah dia baru terbangun. Ternyata apa yang telah dilaksanakan selama ini hanyalah mimpi semata. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kita hidup dengan berbagai macam tantangan dan dinamika. Ada yang saudara dengan saudara saling sayang menyayangi, betul. Ada yang saudara dengan saudara seumur urip ribut melulu. Ternyata setelah kematian hakikat kehidupan itu
baru terasa. Ketika dia harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Bagaimana peran-peran kehidupan yang ia jalani. Ada yang sebagai presiden, ada yang sebagai menteri, ada yang sebagai kiai, ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai lurah, ada yang sebagai ketua PWI, ada yang sebagai pengasuh pesantren, ngasuh pondok, ori lokan ngajar ngaji. Gawe pondok tapi ori lokan ngajar ngaji. Dia ambil aja orang untuk ngajar ngaji santrinya. Ada orang yang dalam kehidupan ini tiap hari dawir melulu, betul. Ada orang yang dalam kehidupan ini begitu semangat di dalam bagaimana membela kebaikan, bagaimana memperjuangkan hak-hak orang lain. Ada juga yang dalam kehidupan ini dia memilih i'tizal anin nas. Dia hidup sendirian di gunung. Kemudian dia makan apa adanya. Dia minum air yang ada di gunung. Dia tidak bermuasyarah dengan manusia lainnya. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia doakan manusia-manusia yang ada di kota. Dia doakan seluruhnya agar tunduk dan patuh kepada Allah. Pilihan kehidupan ini sangat kompleks dan luar biasa. Ada yang tugasnya di dunia sebagai polisi. Sibuk kalau ada acara wong bodoh ini. Bagaimana supaya acara ini sukses. Mendoakan orgasnya sebagai pedagang. Yang lain sibuk menjaga kiai. Dalam sebuah acara dia mah enak aja dagang. Macam-macam hidup ini. Alhamdulillah semuanya ibadah kepada Allah. Yang ngajar ngaji niatnya pengen dapat pahala, yang dagang itu agar ia mampu untuk memberikan nafkah untuk anak dan istrinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini dulur-dulur, selain acara haul akan diadakan acara pelantikan. Pelantikan, oh sudah, kabupaten mana aja? Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Tuban, itu PWI kabupaten sudah dilantik. Alhamdulillah. Bu, ada yang punya anak perawan ngacung? Alhamdulillah. Tolong yang punya anak perawan nikahkan anaknya dengan Laskar PWI. Nikahkan anaknya kalau enggak sama Laskar PWI sama Banser. Kiai aja dijaga apalagi anaknya ibu. Alhamdulillah. Atau yang merah-merah ini apa? Mantra Madura Nusantara. Saya ini ada Maduranya. Saya ini katanya turunan Madura. Alhamdulillah, nikahkan anaknya dengan orang Madura, Madura Nusantara. Amin. Sate aja dikipasin apalagi anak ibu. Alhamdulillah. PWI tahu Perjuangan Wali Songo Indo. PWI itu ibu perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Wali Songo itu ada 9. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang keras.
Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Ahmad Ainul Yakin, Maulana Makhlum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Joko Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Ahmad Yaji, Rabbal Alami, Ya Umailal Judi wal Karami, wal Karami, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Ahmad Yaji, Rabbal Alami, Ya Umailal Judi wal Karami, wal Karami. Sekali lagi yang pra semuanya ikut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhlum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Rabbal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Rabbal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagang, Sunan Ampel falsafah wali mode, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan komposisi gamelane, Sunan Derajat bebali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria gemuk tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Rabbal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi Asyari wa Daraji, Abada Yaji, Rabbal Alami, Ya Uwailal Judi wa Karami, wa Karami. Wali Songo inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ajaran-ajaran Wali Songo adalah ajaran-ajaran Islam rahmatan lil. Yang dibawa adalah Islam universal, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Saudi Arabia, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Yordania, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Maroko. Di mana saja Islam universal ini dibawa, maka Islam yang universal ini tidak boleh berubah. Ketika di Arab Saudi sholat 5 waktu, maka Islam universal ini dibawa kemanapun ini harus sholatnya 5 waktu. Zakat wajib di Saudi Arabia. Ketika Islam dibawa ke Nusantara, Islam mewajibkan zakat, orang Nusantara yang Muslim pun mewajibkan zakat. Betul. Islam di
Saudi Arabia mewajibkan haji, Islam yang universal ini ketika dibawa dia ke Maroko, dibawa dia ke Amerika, dibawa dia ke Indonesia, maka Islam yang universal ini harus sama, yaitu haji hukumnya wajib. Tapi kemudian Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan membawa Islam universal, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, membawa nilai-nilai tipologi yang khusus di tanah Nusantara. Ada Bali dari Pasuruan, pencaksilat dari Madura, pencaksilat dari daerah-daerah lainnya. Ini semua berkembang sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Budaya-budaya, nilai-nilai dong Yaman, bukan. Ini udeng-udeng negara Turki. Ini bajunya asli produk Nusantara. Sarungnya yang 50.000 ini asli dari pabrik di Pulau Jawa. Semua yang saya pakai ini adalah pakaian Nusantara. Walaupun kayak orang zaman sana. Bapak Ibu, Wali Songo kemudian ajarannya yang penuh toleransi, yang penuh tasamoh, yang penuh layinan, yang penuh kelembutan, kemudian dilembagakan oleh sebuah lembaga namanya Nahdlatul Ulama adalah pewaris ideologis daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Bagaimana kita lihat Nahdlatul Ulama begitu gigih menjaga marwah jati diri bangsa Indonesia, dan bagaimana sekarang ketika 45 Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama sejak Indonesia merdeka 45 sampai hari ini tidak pernah punya niatan untuk mengganti NKRI dengan negara berpaham apapun. Tidak ada riwayat Nahdlatul Ulama memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Nahdlatul Ulama lah kiai, satu-satunya atau yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka Nahdlatul Ulama yang merupakan lembaga dari ajaran-ajaran Wali Songo ini wajib kita jaga. Nahdlatul Ulama di dalam akidah mengikuti paham akidah Ahlus Sunnah Ahli Sunnah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apa namanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah Apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Dan kenapa Ahli Sunnahnya NU harus ada Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah? Karena hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah, tetapi ajaran ahli sunnah dibelokkan, saudara. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, jarah kubur haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, kunut bid'ah. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, maulid haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi bagaimana dia berhubungan dengan negara? Negara dianggapnya kafir, negara dianggapnya taghut, negara yang tidaklah bermerek Islam dianggap negara yang tidak bersyariah. Sampai ada
orang yang mengatakan daripada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah hari ini, orang yang punya KTP Indonesia sudah termasuk orang kafir. Na'udzu. Kenapa? Karena KTP adalah produk dari negara Indonesia dan negara Indonesia menurut mereka adalah negara kafir. Kafir dari mana? Apakah negara kita Republik Indonesia ini menghalang-halangi orang Gresik untuk sholat? Jawab. Apakah NKRI menghalangi orang Gresik sholat duhur? Apakah negara kita, polisi, melarang orang-orang Gresik untuk puasa Ramadan? Apakah polisi kita ada yang menghalang-halangi pondok pesantren? Ada yang menghalang-halangi pengajian? Ada yang menghalang-halangi haul? Tidak ada, saudara. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan negara kita bukan negara bersyariah. Menurut para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, negara yang telah bersyariah walaupun mereknya bukan negara syariah. Betul? Bu, dalam tanggi jawabnya apa ya, bukan salah doang. Bu, Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu berjajar pulau, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia. Itu ibu-ibu, pulau-pulau yang berjajar itu jumlahnya berapa? 17.000 pulau. Orangnya yang hidup berapa? 270 juta orang. Sukunya ada berapa? 700 suku bangsa dan bahasa, 1.400 suku bangsa dan bahasa. Agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam. Islam 90%. Tetapi yang lainnya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini berapa orang adanya? 12 juta, Bu. Orang yang percaya kepada Allah, tapi dia tidak mengaku Islam, dia tidak mengaku Kristen, dia tidak mengaku Buddha, dia tidak mengaku Hindu, jumlahnya 12 juta uang. Akeh ikudi. Jangan dikira orang-orang yang tidak beragama tapi dia bertuhan kepada Allah di Indonesia ini, menurut laporan data statistik jumlahnya 12 juta orang. Maka oleh karena itu negara kita, walaupun presidennya Islam, menterinya Islam, DPR-nya Islam, dalam membuat hukum harus mengayomi seluruh agama yang ada di Indo. Itu namanya toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini disyaratkan orang-orangnya, bangsanya, semuanya, negara berdiri di atas fondasi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seluruh manusia Indonesia, baik dia orang Aceh,
dia orang Jambi, orang Riau, orang Palembang, orang Minang, orang Lampung, orang Banten, orang Jateng, orang Jatim, orang Gresik, wong pinter, wong bodoh, semuanya di hadapan negara Republik Indonesia ini hukumnya lima alaihi. Dia mempunyai hak dan dia mempunyai kewajiban kepada negara kesatuan Republik. Maka PWI berdiri dan berjuang dalam landasan itu. Betul? Maka PWI didirikan bukan untuk gulet, tapi untuk dapat pahala yang banyak. Kalau kita mau berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga negara ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah, maka siapa saja yang berpikiran seperti itu, setiap langkahnya, duduknya, menjaga kiainya adalah pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya ini sudah 4 hari tidak pulang. Ninggalin santri, bu santri wis pada kumisen bebarang balik. Kenapa? Karena ada safari dakwah di daerah Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya, Cilacap. Dan malam hari ini malam yang keberapa? Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Ini malam apa Kiai? Malam Selasa. Waduh. Malam Selasa. Udah berapa malam suara saya udah habis. Maka nanti kita akan dengarkan dengan begitu padat dari kiai-kiai yang lain, wabil khusus dari guru kita bersama, Ketua PWI kita Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Sahibil Fadilah, Al-Sayyid, Al-Syarif, Abbas Bili Yaksi. Ini bu, cucunya Mbah Abbas Buntet. Siapa itu Mbah Abbas Buntet? Pendiri Nahdlatul, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah Panglima Laskar Hizbullah waktu perang di Surabaya. Orang Gresik, Surabaya, Tuban pada perang. Kalau dia itu laskarnya Mbah Hasim, panglimanya tidak ada lain adalah Mbah Abbas Buntet. Kenapa? Karena Mbah Hasim memerintahkan kepada laskar santri yang dimobilisasi oleh Nahdlatul Ulama menunjuk panglima. Panglimanya adalah Mbah Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Sekarang cucunya, beliau Abbas juga namanya, kakeknya Abbas, cucunya Jadi sejarah ini selalu berulang. Dulu yang menjadi pasukan Mbah Hasim Asy'ari orang Gresik, orang Tuban, Bondowoso, Situbondo, Jember, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Sekarang juga PWI di Jawa Timur, alhamdulillah, semarak luar biasa. Ini pengulangan sejarah. Ketika itu adanya Laskar Hizbullah, Mbah Abbas Buntet dan Mbah Hasim Asy'ari adalah untuk mengusir penjajah nikah sekutu dari bumi Surabaya, dari bumi Jawa, dari bumi Nusantara. Maka cucunya dengan PWI akan mengusir setiap orang-orang yang ingin memperbudak bangsa Indonesia. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Romo Kiai Haji Imaduddin Usman. Para bapak, para ibu, tasih semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya pun acara pamungkas Mau'idatul Hasanah, ngaji bareng, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Abbas Bili Yaksi, yang mana tadi berulang kali disebutkan bahwa beliau adalah cucu dari pahlawan nasional, cucu dari pelopor perjuangan yang ada di peperangan 10 November
Demikian oleh karena itu dumateng Romo Kiai Haji Abbas Wilyasi waktu dan tempat kula sumenggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumil ladunniyah wa amaddahum min khazaini fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafawiyah faja'ala minhum a'immatal istikhrajil ma'anil khafiyyah wal ittila'i ala sirril khususiyyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus ingkang kula hormati sahibil fadilah, sahibul bait Gus Sukhairi beserta jajaran beserta santri dan jamaahnya. Ingkang kula hormati sahibul fadilah al-alimul allamah Kiai Imaduddin Al-Bantani, ingkang kula hormati Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dan para komandan Laskar Sabilillah se-Jawa Timur dan pengurus PWI se-Jawa Timur, pejabat pemerintah ingkang kula hormati baik sipil ataupun militer, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdhiyin nahdhiyat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kula saged kempal ngrawuh ngalap barokah dumateng panggenan menika, dumateng haulipun Mbah Yai Zainal Abidin. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi dumateng Gusti Allah rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersakake kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab. Dan itu yang melarang adalah Kapolresnya panjenengan. Saya sangat menyayangkan
dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negaranya. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Ba'alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersagam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Ba'alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Ba'alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa mboten? Mungkin apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang ada dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Ba'alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas.
Harus tegas, jangan pelem melencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan. Ini sejarah lagi perlu dibuka ini rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kayak yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Ginamatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono ku kiai ning Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Ba'alwi be ora wani. Wis ora usah dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo be ora wani lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak kue biasanya yang kotor ngoten bojone mung siji ati wedian. Gak waneh. Iku para sedulur, akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan keiman dan para ulama para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Gini mudah. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesi. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi nih. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul betul. Poros cerek, poros setulus tepawan. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat.
Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat alal itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini keadaannya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat, saudara-saudara. Ini kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang ente kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Mumet napa mboten? Gak apa-apa mumet. Wong aku nang kene gurung dipai maemnya mumet kok. Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maem bar niki gak ana maem ngono. Wong aku jabur terus kayak kowe itu ini gak eman gak sayang marang kiyaine ki wong Jawa Timur ya. Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah semua benar. Nek aku orang ngomong salah, Gusti Allah bentuning aku daripada aku dibentuning pada Gusti Allah, lebih baik aku